Jadi, bagaimana kita membantu, klien-klien kami selama ini sih, dari berbagai angle tersebut gitu. Jadi dimulai dari, asistensi di lini pertama dan lini keduanya, sampai nanti bahkan kita juga bantu di lini ketiganya juga gitu dalam melakukan, testing atau Nah, assurance itu ya. ntar disimpan di belakang ya. Oke. Yang dilakukan lini ketiga Iya. punya audit. Sebenarnya kalau yang namanya silo, misalkan juga yang Hmm. lini 2 nih yang punya knowledge, boleh banget juga Boleh. dia yang melakukan ini siap lah Sharing ya, atau training sharing gitu kan ke ya. lini 1 dan lini 3-nya. Karena berbagi ilmu itu nggak ada batasnya ya, El. Iya, Betul, setuju, cakep banget. Tapi apakah emang sebenarnya ada iCover ini jadi nambah pekerjaan auditor atau gimana Nah, ya? gimana nih? Ada yang mungkin bisa dipakai nggak nih dari kerjaan kita? Bikin happy auditor dong. Hai Yaibers, jumpa lagi di Roti Manis, ruang obrolan rutin bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang nggak suka roti manis? Gak ada dong, Semua pasti suka. Bersama saya Elisa. Saya Dita. Kali ini kita bakal bahas tentang iCover, implementasinya gimana nih di perbankan, Dita? Wah, oke deh, langsung saja kita kenalan ya. Oke. Hai Meta. Halo. Hai Hilda. Halo ya, Halo Yaibers. Nah, sebelum kita banyak tanya, kita minta kedipnya dulu yuk. Yuk. Minta kedipnya dong. Maksudnya kedipnya gimana? Iya. Ya. Yaitu kenal lebih dekat orang penting ini. Wow. Kita mau kenal lebih dekat nih tentang Oh, Meita dan Hilda dengan sejumlah banyak pertanyaan yang udah kita siapin. Betul. Karena kan kalau dari profesinya sendiri sebagai konsultan, advisor gitu pasti udah sering banget ya dapet pertanyaan ataupun ya dari klien ada connect dan engage juga ya Meta dan Hilda gitu. Oke. Nah, kita langsung bahas aja ya. Pertanyaan pertama. Wah, tegang nggak nih? tegang nih, tegang. Iya sih, sebenarnya mungkin bisa diceritain dulu kali ya Meta, Hilda ke teman-teman buat refresh tentang iCover itu in brief aja supaya kita dapat konteks yang sama nih gitu. Sebelum kita masuk lagi ya ke pertanyaan. Sebenarnya kan kalau internal iCover itu kan balik lagi internal control over financial reporting gitu ya. Jadi pengendalian internal yang menekankan lebih ke aspek pelaporan keuangannya gitu. Tujuannya untuk laporan keuangannya itu reliable, dapat diandalkan gitu ya, sehingga bagi para stakeholdernya pun bisa dipakai untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi itu sih tujuannya gitu. Walaupun dalam pelaksanaan ini sendiri yang dilihat memang ujungnya di laporan keuangan, tapi proses untuk menganalisanya dari kontrol dalam organisasi itu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat kan di laporan keuangan itu adalah hasil daripada proses yang dijalanin dari sebuah organisasi gitu ya, perusahaan kan. Dan jadi setiap angka di akun-akunnya itu kan sebenarnya ada mulai dari inputnya, prosesnya sampai nanti outputnya dicatatkan di laporan keuangan. Nah, bagaimana internal iCover ini itu ingin menjaga setiap proses mulai dari inisiasinya, transaksi tersebut muncul, diproses, dicatatkan itu, dijaga kok, diidentifikasi resikonya apa aja, ditetapkan kontrolnya seperti apa supaya nanti hasilnya di laporan keuangan itu bisa angkanya dapat diandalkan gitu ya, seperti itu. Oh, jadi merupakan suatu serangkaian proses ya yang harus banyak banget yang dilihat ya. Sebenarnya sih mau nambahin dikit ya, in simple way, garbage in, garbage out. Jadi apa yang di flush out di dalam laporan keuangan kita ensure dulu tuh di depannya. Jangan sampai yang tadi gue bilang tadi, garbage in, garbage out gitu sih. Terus tadi aku juga dengar kata-kata gimana reliability-nya ya. Betul. Jadi kalau misalkan secara proses aja udah nggak bener, kontrol yang ada nggak dijalanin, how we can believe assure kalau laporan keuangan itu sudah disajikan dengan semestinya ya. Ya, dengan wajar lah ya. Ya. Nah, berarti dari PwC itu banyak ya mendampingi bank-bank nih untuk dalam proses iCover ini. Lumayan ya Hil ya. Iya. Jauh ini mungkin kalau misalnya lihat dari iCover sendiri kan, balik lagi ya, dari sebuah organisasi itu kan iCover itu harus perannya itu banyak banget. Jadi perannya itu harus melibatkan dari lini pertama, lini kedua, dan juga lini ketiga. Jadi bagaimana kita membantu klien-klien kami selama ini sih dari berbagai angle tersebut gitu. Jadi dimulai dari asistensi di lini pertama dan lini keduanya, sampai nanti bahkan kita juga bantu di lini ketiganya juga gitu dalam melakukan testing atau assurance ya. Ntar disimpan di belakang ya. Oke. Yang dilakukan lini ketiga punya auditor ya. Oke.
Kalau dari so far nih yang tadi kan Rita mention berarti banyak bank-bank yang udah bekerja sama. In overall kesiapannya gimana sih? Kesiapannya ya. Mhm. Mungkin kalau Nggak boleh nyebut misalnya nama nih ya. oh, Kalau sebut sebut nama, nama, ya. ya. Mungkin kalau misalnya kesiapan sendiri kan akan banyak berpengaruh ke nature dari banknya sendiri gitu kan ya. Kalau misalnya di bank yang udah multinational, yang mungkin udah yang uh, anak dari perusahaan di grup yang listing di luar negeri, misalnya kayak di Jepang, mungkin mereka tuh udah ada kewajiban untuk implementasi iCover ini, bentuknya mungkin under standar JSOX gitu kan ya. Jadi mungkin mereka tuh udah terbiasa lah hal ini karena mereka sudah diwajibkan di grup company-nya gitu ya. Ya, jadi mungkin untuk bank yang BUMN gitu ya, mereka kan diatur under SK 5 Kementerian BUMN, di mana di sana disebutkan tahapannya seperti apa untuk implementasi iCover-nya. Kemudian juga mereka punya roadmap juga gitu ya dari kementerian untuk kapan mulainya sampai nanti kapan dia harus dilakukan eksternal ya, eksternal di-assure oleh di-assure pihak ketiga. pihak eksternal gitu. Tapi kan kalau misalnya bank lain yang mungkin bukan SOI, nah mereka kan lebih diaturnya di POJK 15 ini gitu ya. Nah, itu yang mungkin masih banyak bank yang masih dalam tahap awal gitu ya, misalnya baru mulai coba scoping, kemudian fokus ke bisnis proses yang mereka lihat signifikan, salah satu RCM. Jadi mereka mulai identify dari hasil scoping tersebut akun apa sih yang signifikan, bisnis proses apa sih yang signifikan untuk mereka, dan mereka start untuk menyusun bisnis prosesnya dan RCM-nya gitu. Jadi semuanya sekarang ini kita lihat udah cukup mulai inisiatifnya gitu ya. Tapi again semua ini kan journey ya. Jadi dijalanin aja, maksudnya dijalanin tapi tetap set payung yang baik gitu ya, dan tone of the top yang baik juga gitu, supaya perjalanannya juga sesuai sama targetnya gitu ya. Targetnya gitu. So far, tapi kalau dari sisi pelaksanaannya sendiri, beberapa yang aku pernah benchmark juga, seringnya nih misalkan beberapa kontrol itu mereka rely on eksternal auditor yang akan masuk ke situ. Jadi sekalian dites juga. Itu juga apakah seperti itu atau harusnya bank itu udah memang punya ini kerja sendiri nih, kamu nggak bisa rely on someone else lagi gitu. Sebenarnya kalau kayak begitu harusnya kan gini, eksternal auditor atau financial auditor itu masuk kan sebenarnya buat mengassure gitu kan. Nah, sebenarnya supaya nanti opininya nggak kemana-mana gitu ya, atau opininya tuh sesuai yang diharapkan, nggak jelek lah ya, in simple way, mereka biasanya tuh dites dulu di dalam gitu ya. Jadi either mereka melakukan control self assessment gitu ya, nge-self sendiri dulu, nanti setelah itu ada tes lagi dilakukan oleh lini 3. Jadi kalau bisa tuh masalah timelinenya diatur supaya sebelum si eksternal auditornya masuk, itu mereka ada waktu yang ample, yang cukup gitu ya untuk melakukan remediasi gitu. Karena dari pengalaman kita ya Hil ya, kalau kita lihat klien-klien kita, kebanyakannya tuh karena biasa proses pengadanya lama gitu ya. Terus pada saat mereka harus melakukan dites atau implementasi itu takes time. Jadi by the time mereka seharusnya melakukan remediasi itu nggak keburu gitu. Ya kan selama ini yang kita lihat ya gitu sih. Tapi sebenarnya juga mungkin mesti balik lagi ke ownership daripada pengendalian internal itu sendiri ya, karena kan balik lagi governance itu kan merupakan tanggung jawab daripada organisasi tersebut. Jadi kita nggak bisa rely sama pihak eksternal aja nih, tapi kita mesti bangun budaya pengendalian internal yang baik di organisasi kita, yang melibatkan mulai dari lini 1, lini 2 sampai dengan nanti di assure lini 3-nya. Kemudian nanti kan ada tanggung jawab juga sebenarnya dari manajemen, dari board of director, dari CFO-nya untuk sebenarnya memberikan ya keyakinan gitu ya, dia memberikan keyakinan gimana sih kondisi pengelolaan internal di organisasinya dia gitu. Nah, itulah yang mungkin yang harus dijaga, yang menjadi tanggung jawab daripada organisasi itu gitu. Seperti itu sih. Banyak banget lesson learning yang bisa dipelajari ya untuk implementasinya. Kalau untuk tantangannya nih, tantangan dalam implementasinya, misalnya dari governance-nya gimana atau pada saat testingnya, itu boleh di-share nggak sih yang paling sering ditemuin apa? Kalau tantangan sih balik lagi ya, mungkin karena tadi kita kan ini kan cukup baru implementasinya di Indonesia gitu ya. Jadi pertama mungkin awareness
pengenalan frameworknya dulu nih. Oh, nih itu sebenarnya iCover tuh apa sih gitu. Tujuannya untuk apa sih gitu kan ya. Mungkin dulu kita udah implementasi pengenalan internal, cuma mungkin kita lebih ke operasional, ke bisnis gitu ya. Financial juga iya, cuman mungkin belum spesifik nih pelaporan keuangan gitu. Jadi ya ada bedanya, mungkin nggak terlalu nggak akan nggak masif segitu nggak masif, tapi mungkin angle yang dilihat sekarang, oh kita harus lihat ke pelaporan keuangan nih gitu. secara structure Iya gitu sih. kan. Sebenarnya kan kalau di POJK 15 ya sendiri kan mensyaratkan ya harus punya at least unit atau ada orang yang incas untuk iCover ini gitu kan. Nah, kebanyakan memang ada orangnya tapi kayak cabutan atau padahal kan scope iCover nggak sesimpel itu gitu kan, masif gitu Masih kan. gabung sama unit kerjanya tersebut gitu kali ya. Atau orangnya sendirian, jadi sebenarnya dia nggak cukup akan waktu untuk kepegang mengcover, semuanya. bener, pengalaman kayak gitu. Atau yang balik lagi tadi awareness gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat lagi, kalau kita kan butuh sebenarnya payungnya dulu kan untuk kita implementasi iCover gitu ya. Mulai dari kita siapin dulu nih strukturnya seperti apa, kayak tadi yang sempat Meta mention. Oh, kita butuh satu unit atau pejabat eksekutif misalnya diwajibkan oleh POJK itu untuk menakodai lah ya inisiatif iCover ini gitu. Kemudian dari situ, tapi kan dia nggak bisa sendirian untuk menjalankan hal ini. Dia harus nge-build awareness dari lini 1, lini 2-nya dan lini 3-nya gitu kan ya. Karena balik lagi yang punya risk dan proses dan risk ownership itu kan adanya di lini 1-nya gitu kan ya. Nah, diperlukan juga sebenarnya sebuah tim lah ya gitu kan, karena balik lagi untuk ngegerakin ini semua kan ya butuh effort yang cukup lumayan gitu ya. Nah, bisa juga kadang gini, kalau misalnya di lini 1 mungkin tantangannya, aduh ini kayak tugas tambahan banget ya. Saya aja udah operasional sehari-hari aja udah banyak banget nih loadnya, terus ditambah lagi saya sekarang harus bikin bisnis proses, bikin RCM, terus nanti ada CSA lagi dan lain-lain. Kok jadi banyak banget? Nah, itu yang banyak banget jadi tantangan saat ini gitu. Makanya sebagai lini 2-nya itu yang jadi susah, karena dia doang nih, dia nggak didukung sama lini 1-nya. Lini 1 pun mau ngerjain juga udah terlalu terbebani dengan beban-beban operasional dia sehari-hari sebenarnya. Nah, biasanya kalau kayak gitu di masing-masing unitnya biasanya ditunjuk satu PIC misalnya lagi ya, untuk menjembatani antara tim operasional, timnya mereka dengan timnya iCover misalnya gitu, supaya tektoknya lebih enak, komunikasi lebih lancar, dan ada yang mendampingi juga gitu, kayak gitu. Teman-teman Yaibers, RCM itu Risk Control Matrix, CSA itu Control Self Assessment ya. Jadi itu memang yang biasanya disiapin dulu apa aja sih, kita mengidentifikasikan kontrol dan juga risk yang harus ada dan akan dipenuhi berikut dengan testing dari unit kerja tersebut yang punya kontrol dan risknya. Oke. Tadi banyak disebut soalnya ya. Dan juga kita yakin Yaibers ini kan banyak nih, ada yang levelnya dari bank yang masih kecil sampai juga besar. Kalau misalnya untuk yang kayak tadi Meta bilang nih, saya cuma satu orang nih yang ngerjain gitu, apa sih yang poin yang harus paling difokusin? Pertama mungkin top at the top ya, karena kan yang kebanyakan itu ya it's additional work gitu kan. Terus mungkin support dari yang high level managementnya itu kurang, karena yang tadi mungkin perlu dilihat juga ini kalau ditambahin additional work untuk yang iCover pelaporan itu seperti apa load dari orang-orang yang memang harusnya incas untuk itu. Nah, sebenarnya kan bisa menggunakan misalnya asosiasi understanding sebenarnya iCover itu apa sih gitu, gimana caranya untuk nge-build awareness dari lini 1, lini 2-nya atau lini 3-nya, jadi mereka bisa saling bantu gitu kan. Karena kan kembali lagi sebenarnya iCover is not something new, yang kayak Hilda bilang sebenarnya udah ada, cuman sekarang ditarik aja lebih spesifik untuk jadi lebih fokus gitu sih, lebih ke sana. Nah, cuman memang yang build awareness itu sih PR banget ya, baik di beberapa yang kita lihat gitu ya, berbagai jenis bukunya juga beda-beda bukunya itu problemnya about the same sih kalau kita lihat gitu. Gitu sih. Ya, makanya mungkin penting juga ketika kita itu mau mulai implementasi, ketika kita udah bentuk strukturnya, kita build awareness-nya, kemudian kita harus equip juga resource di dalam kita ini dengan training gitu ya, misalnya salah satunya gitu ya, supaya mereka paling nggak tahu nih apa yang harus dilakukan, approach-nya seperti apa yang penting gitu. Yang juga penting itu adalah ketika kita menyusun BPM RCM itu sendiri loh, karena kadang-kadang itu dianggapnya masih kayak compliance
praktis aja kan gitu. Jadi bikin BPM RCM-nya juga ya Hanya belum sekedar memenuhi, checklist saja. iya, belum memenuhi standar dari iCover-nya, Hmm. identifikasi resiko terkait iCover-nya dan penentuan kontrolnya pun belum cukup gitu loh. Apalagi sekarang kan kalau di iCover itu kita harus ngeliat juga dari aspek IT-nya ya. Nah itu juga kita lihat banyak yang masih terkendala di sana gitu. Nah makanya penting untuk punya proper kompetensi gitu ya, dilengkapi dengan proper kompetensi supaya nanti produk yang dihasilkan untuk mendukung implementasi iCover juga kualitasnya bagus. Karena BPM RCM itu kan landasan banget nih untuk lini satunya itu menjalankan kontrolnya dan nanti akan dites di lini 2-nya dan sampai nanti di lini 3-nya. Kalau misalnya atribut-atribut kontrolnya itu dibuatnya itu nggak rigid gitu ya, nggak proper, nah itu takutnya nanti substansi dari implementasi iCover-nya tuh jadi nggak tercapai gitu. Itu sih. Untuk nambahin juga apa yang Hilda highlight gitu ya, Buat bisa tantangan juga ya Meta ya. ya buat tantangan, bisa juga tuh mungkin minta bantuan dari pihak ketiga untuk misalnya co-sourcing. Jadi apa yang ditargetkan, apa yang disyaratkan juga bisa tercapai sih atau dipenuhi, gitu sih. Dengan co-sourcing sebenarnya mereka bisa Sekalian transfer berjalan knowledge, beriringan ya, ya. transfer knowledge gitu sama-sama sama co-source-nya supaya nanti lama-lama bisa Jalan sendiri, bertumbuh dan iya. jalan sendiri gitu. Atau dengan training mungkin nambahin apa yang Hilda bilang gitu ya. Kalau misalnya di dalam banknya itu yang in charge untuk iCover coordination itu cuma satu orang, mungkin bisa kasih awareness-nya tuh dengan training juga untuk lini 1, lini 2 gitu ya. Dan ya bolehlah lini 3 ikutan, atau kalau mau lebih itu lagi, biasanya pengalaman yang kita lihat lini 3 itu lebih punya knowledge nih sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, kontrol proses itu seperti apa sih, atau resiko gitu ya. Nah biasanya mereka akan lebih kerjasama dengan tim yang lini 2 tadi yang in charge untuk iCover-nya untuk memberikan training atau creating sosialisasi atau awareness kepada lini 1 dan 2 lainnya gitu sih. Sebenarnya kalau yang namanya silo, misalkan juga yang lini 2 nih yang punya knowledge, boleh banget juga Boleh. dia yang melakukan ini siap Sharing lah ya, atau training sharing gitu kan ke ya. lini 1 dan lini 3-nya. Karena berbagi ilmu itu nggak ada batasnya ya, El. Iya, Betul, setuju, cakep banget. Kalau dari sisi submission ataupun apapun yang mereka koordinator ini lakukan nih ya, tentunya kan juga tidak terlepas dari adanya review dari si level ataupun komite audit. Sejauh mana sih, kalau boleh dijelasin juga ya, mungkin di level tertentu apa nih produknya, apa ini yang di approve, biar teman-teman IB juga pada tahu juga ya. Yang pasti mungkin ketika suatu fungsi kan dia sebagai koordinator dari implementasi iCover-nya ya, dia pasti akan mengumpulkan semua hasil implementasi iCover-nya, misalnya dari hasil CSR lini 1 hasilnya seperti apa, kemudian validasi dari CSR yang dilakukan lini 2 misalnya, dan juga hasil pengujian dari lini 3-nya gitu seperti apa, sampai nanti disimpulkan kesimpulan defisiensinya ya, kalau misalnya ada gitu kan, ada defisiensi nggak sih, sifatnya seperti apa, perhitungan exposure-nya seperti apa, degree of deficiency seperti apa. Nah itu mereka akan summary-kan gitu ya hasilnya, untuk kemudian nanti dilaporkan kepada board-nya dan juga kepada audit committee-nya gitu. Banyak banget yang harus dikerjain. Kalau dari peran internal audit nih, apa sih poin-poin yang harus dilakukan atau di internal Yang harus audit? di testing ya tadi ya. Sebenarnya kalau dari internal audit sendiri kan perannya akan balik lagi ke nature-nya ya. Kita memberikan assurance dan juga advisory gitu. Jadi sebenarnya dari sisi implementasinya kita udah bisa nih kasih advisory ke lini 1 dan juga lini 2 ketika scoping. Mungkin kalau kita melihat ada risiko-risiko yang signifikan yang mungkin secara kuantitatif udah di capture ketika scoping. Oh kita ngeliat nih qualitatively ini kayaknya harus merupakan risiko yang signifikan juga nih, maka harus menjadi cakupan juga. Nah kita juga bisa tuh kasih masukan di sana gitu kan ya. Kemudian dari sisi ketika mau remediasi misalnya, nah supaya kan baik lagi ya, tujuannya adalah supaya organisasi kita ini at the end itu minim defisiensi gitu kan ya, semua remediasi bisa selesai tepat waktu. Nah kita bisa kasih, lini 3 juga bisa kasih advisory di sana, sebaiknya seperti apa, kontrolnya seperti apa gitu, itu bisa kasih juga. Nah yang terakhir ya mungkin yang assurance tadi, jadi atas setiap
hal yang sudah dilakukan implementasi oleh lini 1 dan lini kedua, nah itu akan diuji oleh lini 3-nya, baik dari sisi desain maupun dari sisi operatingnya gitu. Jadi nambahin apa yang Hilda bilang, sebenarnya si lini 3 itu tuh selain mengecek melakukan assurance-nya atas kontrol desainnya, kemudian operating effectiveness-nya, mereka juga melakukan pengujian dari step by step yang ada di dalam iCover. Jadi mulai dari scoping-nya, kemudian pada saat pendokumentasian di BPM, RCM itu juga mereka lihat sih gitu. Nah nanti sampai kalau memang ada defisiensi yang diharapkan enggak gitu ya, mereka juga akan ngitung tuh DOD-nya seperti apa gitu sih. Ya. Jadi kalau misalkan signifikan itu berarti udah harus immediately diperbaiki dulu ya. Betul. Oke. Nah tadi berarti auditornya juga harus ada training tadi ya Dita ya, terkait dengan iCover-nya sendiri supaya ngerti dulu nih secara ground rule-nya seperti apa gitu. Kalau langkah selanjutnya nih, tadi kan udah ngomongin kesiapannya, harus butuh apa. Harus ke board gimana? Iya. Internal audit harus betul, gimana? betul. Kalau langkah selanjutnya gimana ya Mita? Apa yang perlu dari setiap unit itu lakukan ya? Kan udah bukan tahap awal-awal lagi nih, sekarang udah tahun kedua ataupun tahun ketiga dari beberapa yang udah nerapin. Apa yang mesti mereka keep up terus ya? Yang pasti tadi dari sisi awareness ya, itu kan harus di-refresh terus. Bisa jadi kan orang-orang yang ada di dalam banknya itu sendiri ganti gitu kan. Nah itu yang awareness harus terus diberikan sih kalau dalam hemat saya gitu ya. Nah kemudian dari sisi KPI juga itu harus di-adjust. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang kita lihat itu KPI-nya tuh misalnya untuk CSA, Control Self Assessment, itu hanya completeness. Jadi saat udah selesai nih CSA udah oke. Padahal pada saat quality-nya gimana? Exactly, Isinya. quality-nya, isinya gitu. Nah itu sesuatu yang mungkin bank gitu ya harus consider. KPI-nya tuh harus di-adjust juga. Apa nih yang sesuai dan cocok nih untuk iCover supaya bisa implemented sesuai dengan yang diharapkan gitu sih. Oke. Any knowledge buat kalau dari Karen mungkin regulator akan menerbitkan semacam guidance lagi kah atau gimana gak? So far sih belum ada Ya. lagi sih. Kita belum dengar sih ya. Kita tahu Oke. gitu. Wah, kalau tadi kan peran internal auditor berarti makin luas juga ya, Mita. Nambah kerjaan gak nih? Iyalah gitu. Oh, tapi apakah emang sebenarnya ada iCover ini jadi nambah pekerjaan auditor atau gimana Nah, ya? gimana nih? Ada yang mungkin bisa dipakai nggak nih dari kerjaan kita? Bikin happy auditor dong. Gini ya, mungkin memang kita juga banyak dapat pertanyaan sih dari beberapa bank gitu. Kok kayaknya nambah nih, kayak lo bilang gitu kan, kerjaan kita udah ada audit scope, sekarang mesti testing iCover lagi. Sebenarnya kalau dilihat iCover itu kan cuman internal control over financial reporting gitu kan. Nah bisa jadi pada saat lo cover audit lainnya itu ada beberapa area atau kontrol yang udah ketes juga gitu. Nah jadi sebenarnya nambah kerjaan iya, tapi nggak segitunya. Kalau menurut hemat gue gitu ya. Karena sebenarnya lo harus melakukan mapping juga nih, mana kontrol-kontrol yang udah di cover sebelumnya dan di iCover bisa nge-refer ke sana atau relate ke sana juga gitu sih. Jadi perlu ada exercise tambahan mapping supaya double worknya nggak segitunya gitu sih. Oh, berarti jangan-jangan ada yang udah pernah dikerjain sebelumnya, tinggal dimappingkan saja. Dan Ya. juga sebenarnya kan kalau lihat dari tahapan iCover-nya kan kita punya CSA di lini 1, kemudian ada validasi lagi dari lini 2, terus nanti pengujian lagi dari lini 3. Sebenarnya kan itu kita bisa manfaatin tuh checkpoint yang ada. Kalau misalnya kita udah punya kualitas yang bagus dari sisi CSA yang dilakukan, kemudian dari validasi yang dilakukan di lini 2, sebenarnya kan kita balik lagi kita bisa combine assurance nggak sih? Kita bisa put some reliance ke hasil pekerjaan yang sudah ada sehingga kita bisa fokus ke area-area yang lebih signifikan misalnya gitu. Nah itu kan bisa meringankan beban kita ya tentu saja sebagai lini 3 gitu. Kalau kita bisa put some reliance ke CSA dan validasi yang sudah dilakukan di lini 1 dan lini 2. Atau setidaknya di-consider deh buat Di-consider. lihat apa Iya. hasilnya ya. Jadi gitu. jangan blindly ya udah hajar gitu, enggak sih. oke. Ada strateginya dikit lah. Nah, Iya. teman-teman IAIBers jadi auditornya di setiap penugasan ya, nggak cuma di tertentu atau divisi tertentu doang ya, Dita, Mita dan juga Hilda. Oke. Masih mau nanya lagi nggak El? Udah habis waktunya. Udah habis. Gak apa-apa, nanti bisa IAIBers tulis aja di kolom komen. Boleh. Oke, terima kasih banyak ya Mita dan juga Hilda. Jadi kita, kalau aku boleh sum up nih, memang untuk implementasi dari iCover ini ya masih berkembang lah.
Di tahap awal udah banyak yang udah bisa mereport sampai dengan tadi menentukan scooping, validasi, tapi juga ada beberapa yang masih butuh diperbaiki. Training juga jadi salah satu hal yang bisa digunakan untuk mengembangkan kompetensi dari masing-masing lini, termasuk juga perannya. Board management ataupun dari komite audit juga tentunya berperan serta aktif untuk melakukan pengawasan. Gitu ya Meta ya Hilda. Jadi betul. PR-nya ada di semua lini, termasuk internal audit juga tadi. Iya. Tapi yang perlu dilihat awareness-nya tadi harus jadi fondasi dulu. Betul. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama. Meta dan juga Ilmu yang Mas. diberikan ini pasti sangat luar biasa banget untuk Iya. Ibers ya. Kita kasih hadiah. Oke deh. Thank you. Terima kasih. Makasih. Terima kasih, Iya, iya. Ilvia. Iya. Jadi kalau dari Ibers masih penasaran nih atau masih mau tanya, boleh tulis di kolom komen. Nanti akan kita jawab komennya. Betul, karena kalau podcast ini hadirnya setiap kapan, Dir? Jumat di minggu kedua setiap Setiap bulannya. bulannya. Nanti kalau yang bagus pertanyaannya, kita kasih hadiah. Iya dong, banyak hadiah ya Ibe. Roti. Kita berhadiah. Jadi roti. Banyak lah. Bisa diatur. Yang penting jangan lupa follow, subscribe semua sosial media IAIB Indonesia. Kunjungi juga websitenya karena Oke. banyak informasi menarik. Terima kasih Yaibers untuk episode kali ini. Kita sudahi dulu ya. Thank you. Dadah. See you. See you.